teman-teman semua, selamat datang di podcast Ngopi. Ngobrol happy bersama saya, Alvin Fadila, dan rekan saya, Sriwidya Stuti. Halo Kak Widi. Halo Kak Alfi, apa kabar Kak Alfi? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, di podcast Ngopi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada 3 tamu spesial dari teman-teman kita nih. Yaitu yang pertama ada Kak Hani. Perkenalkan Kak Hani. Halo Apa Kak kabar? Widi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua ada Kak Nisa. Halo Kak Nisa, apa kabar? Halo Kak Widi, alhamdulillah Halo, saya Kak. baik nih. Alhamdulillah. Yang ketiga ada Kak Auza nih. Kak Auza, halo apa kabar? Halo Kak Widi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di topik kali ini kan membahas vaksin nih. Sebelumnya aku akan membacakan data dari kemenkes.co.id. Nah, di Indonesia jumlah orang yang vaksin untuk saat ini yaitu pada dosis pertama terdapat 36,39% atau sekitar 75.700 sekian ribu dosis. Sedangkan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 20,78% atau sekitar 43.200 sekian ribu dosis. Nah, di Indonesia sendiri sasaran vaksinasi yaitu 208 juta sekian ribu, termasuk tenaga kerja, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum dimulai dari usia 12 tahun. Sebelumnya aku mau nanya nih ke kakak-kakak di sini, udah pada vaksin belum nih? Alhamdulillah saya sudah, tapi baru dosis pertama. Oke. Untuk Kak Nisa gimana Kak? Udah vaksin nih. Berarti udah vaksin semua nih ya? Iya Mbak, Udah. udah. Nah, kebetulan kemarin pas vaksin apa nih? Kalau saya kedapatan vaksin AstraZeneca ya. Mungkin untuk di sini tuh Sinovac sama Astra kebanyakan. Kalau Kak Auza nih, kemarin vaksin, udah vaksin belum Saya sih? sendiri itu kebagian, untuk saya sendiri itu kebagian vaksin Sinovac. Oke. Nah, untuk Kak Nisa sendiri nih, kemarin kan katanya udah vaksin. Vaksinnya itu di mana sih dan alurnya gimana? Jadi saya kan vaksin di bulan Maret. Nah, itu barengan sama guru dan tenaga pendidik. Jadi, memang dibuat seperti di data di form gitu untuk vaksin di puskesmas seperti itu. Oke, untuk pendaftarannya itu secara pribadi atau ada dari pusatnya gitu untuk mendaftarkan? Untuk pendaftarannya itu di kolektif menjadi satu lembaga sih Mbak. Jadi saya ikut di sekolah saya. Kebetulan saya ngajar di sekolah TK Mbak. Oh gitu, oke. Untuk Kak Hani nih, karena udah vaksin nih tahap 1, kenapa sih milih vaksin ini? Yang pertama, kalau ini udah ada panggilan juga, aku ikut yang dari desa. Jadi dari desa tuh data loh ke RW-nya, ke RT-nya itu ngomong, ini ada warganya yang mau vaksin apa enggak, terus disebarin lewat grup WhatsApp. Nanti pada ngisi tuh yang mau vaksin siapa aja. Terus nanti kalau udah ada vaksinasinya, nanti dipanggil dapat undangan. Jadi saya ikut itu. Terus saya kan pakai Sinovac. Jadi kemarin vaksin dari bulan September, terus nanti vaksin keduanya bulan November ya. 3 bulan kalau vaksin Sinovac jaraknya. Sinovac, Astra. Oke. Untuk Kak Auza nih,
alasannya gimana nih Kak? Karena sudah divaksin. Oh, vaksin. Saya kan pertama-tama tuh kan gimana ya, kayak nggak mau vaksin gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir kan vaksin makin kesini kan persyaratan mau kemana-mana juga harus vaksin. Jadi dipikir-pikir ya udah deh vaksin aja. Saya kan di sini tuh kayak bidan terus kayak nyebarin undangan siapa yang mau vaksin, terus kita daftar ke bidannya. Nanti kalau udah ada panggilan, bidannya tuh nanti yang kasih tahu ke kita gitu. Oke, gitu ya Kak. Mungkin Kak Alfi nih punya pertanyaan lain Kak Alfi. Oke, untuk Kak Hani ya, kalau menurut pandangan Kak Hani sendiri terkait vaksin itu gimana sih? Kan banyak tuh orang yang bilang katanya kalau divaksin itu berbahaya. Itu menurut pandangan Kak Hani bagaimana? Kalau menurut pandangan aku tuh vaksin nggak semenakutkan itu. Jadi kayak ya dulu juga pernah vaksin kan pas bayi, pas kecil, pas SD gitu kan pernah vaksin juga. Terus kalau ada hoax tentang vaksin juga ya nggak semua orang mengalami itu. Terus kalau vaksin juga ada screening juga. Jadi ya harus vaksin sih menurut aku. Nggak mau kan diem mulu di rumah. Udah pengen jalan-jalan maksudnya. Oh ya nih, aku mau tanya nih ke kakak-kakak nih. Kan udah divaksin nih, yang dirasain tuh apa? Efeknya tuh pegel atau gimana gitu? Mungkin Kak Auza atau Kak Nisa mau menjawab? Oke, efek yang saya rasakan sejauh ini belum ada sih Mbak. Cuma kan saya awal-awal dari bulan Maret udah vaksin. Itu mungkin setelah vaksin itu mungkin agak kerasa ngantuk gitu sih ya Mbak ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain kali ya ngantuk gitu. Tapi kata teman-teman saya kan menggunakan Sinovac nih. Nah, kata teman-teman saya yang menggunakan Astra itu efek samping dari vaksin tersebut itu agak lebih ini nih. Jadi kayak mereka setelah vaksin Astra lebih demam gitu ya Mbak ya. Gimana nih Mbak Hani yang vaksin Astra nih? Iya, kayak aku tuh sakit sampai 2 harian. Jadi awal vaksin nggak ngerasa apa-apa tuh, paling pegel lah. Jarum disuntik jarum tuh pasti pegel kan. Terus sampai kayak terus abis vaksin malah pengennya makan sama ngantuk. Jadi kayak ngemil mulu. Nasi makan berubah ya? Bener. Lapar nih. Lapar, kayak apa-apa dimakan lah. Terus aku ngantuk juga, tapi nggak bisa tidur. Terus habis itu kan kayak ada efek malah pas maghrib tuh. Udah mulai dingin. Kaki sama tangannya tuh, badan tuh kayak dingin gitu loh. Terus demam juga. Jadi habis makan tuh aku minum paracetamol terus boboan gitu. Sampai hari besoknya lemes. Terus hari ketiganya udah kayak biasa lagi gitu. Yang penting makannya tetap makan gitu loh. Jangan nggak makan walaupun nggak enak makan gitu, tetap makan terus minum yang cukup sama obatnya diminum. Kalau Auza gimana tuh? Sama sih kayak lebih ke ngantuk, terus banyak ngemil gitu kan. Terus? Halo. Oke, aku mau nanya nih. Kan kalau udah divaksin, itu biasanya kan tadi dibilang ada demam, ada pegel juga gitu. Nah, itu dikasih obat nggak sih untuk menangani si demam itu? Habis dosis pertama biasanya dikasih obat atau enggak? Kalau ya siapa dulu nih? Silakan aja. Silakan Auza.
untuk saya sendiri tuh dari puskesmas tuh nggak dikasih obat kan, saya kebagian vaksin yang Sinovac, jadi dari puskesmasnya juga nggak dikasih obat sih. Oke. Iya sama, aku juga nggak dikasih obat, tapi Tapi abis itu aku langsung ke apotek aja jaga-jaga gitu loh. Cuma dikasih ini ya tapi kan, kalau di sini, kalau aku dikasih ini. tapi kalau di sini tuh Oh iya iya. yang Vaksin sama yang ini vaksin kayak gejala saya pasca tuh vaksin gitu. Jadi orangnya dikasih tahu obat. betul. Iya, kalau dari puskesmas saya sih Mbak, setelah vaksin kalau misalkan ada keluhan yang dialami itu kita itu dikasih nomor dari dokternya, jadi kita bisa konsultasi ke dokternya gitu gimana efek samping dari vaksin tersebut, seperti itu Mbak. Menarik Iya. sekali ya perbincangan kita kali ini. Oh ya, ngomong-ngomong, Kak Widi ini semangat sekali sih nanya-nanyanya. Sebenarnya Kak Widi ini sendiri sudah vaksin atau belum ya, Kak? Iyalah. Nah, kebetulan nih. Jadi aku Jangan-jangan tanya-tanya belum nih. nih. Nah iya, makanya aku kan tanya-tanya dulu nih, karena sebenarnya by the way aku tuh belum yang namanya vaksin. Dosis 1 pun aku belum, guys. Jadi aku nih lagi mencari-cari info nih. Nah itu dia, aku tuh masih takut. Yang pertama kan suntik, yang namanya suntik pasti ada beberapa orang yang takut kayak gitu kan. Yang kedua itu kayak berita-berita di luar tentang efek sampingnya itu masih. Ya Kak Alfi nih, udah belum nih? Sudah dong, Kak. Tapi baru yang tahap dosis pertama. Belum yang tahap dosis kedua. Oke. Oh ya, saya ingin bertanya kepada Kak Nisa, pesan-pesan untuk kaum muda dan teman-teman semua yang belum vaksin, menurut Kak Nisa untuk pesan-pesannya bagaimana ya, Kak? Kan ada tuh yang belum vaksin. Termasuk Kak Widi sendiri ya, belum vaksin nih. Betul Oke. nih. Ya mohon saatnya untuk Kak Widi yang belum vaksin. Iya. Ya nih, apa nih pesan-pesannya? Yuk vaksin nih ya, Kak Widi, vaksin nih kita. Jadi menurut saya untuk vaksin sendiri kita itu harus punya niat gitu sih, jangan kayak kan banyak nih berita-berita yang di luar sana setelah vaksin apa meninggal setelah vaksin gimana, banyak sekali kan efek yang ditimbulkan. Nah, untuk menurut saya sendiri kalau kita memang sudah diwajibkan, sudah diharuskan untuk vaksin, kita lakukan itu dan kita berniat di dalam hati supaya vaksin itu kan supaya kita itu jadi lebih sehat. Vaksin itu buat langkah kita menuju ke lebih sehat lagi. Dengan vaksin sendiri itu kita bisa membangun tubuh ya. Jadi yang dikatakan Kak Ani, vaksin itu jadi salah satu syarat buat kita kemana-mana sekarang ini. Menurut saya perlu banget untuk vaksin. Seperti itu, Kak. Oke. Untuk Kak Auza nih, gimana nih Kak? Untuk teman-teman yang belum vaksin, terutama saya ya. Sebenarnya kan yang belum vaksin tuh rata-rata karena takut efek sampingnya kan. Iya, betul. Menurut saya tuh mungkin bagi yang belum tuh cari-cari dulu kebenarannya. Mungkin tanya yang sudah tanya sama orang yang udah vaksin efek sampingnya emang bener-bener kayak gini apa enggak gitu. Tapi menurut aku sih kan karena saya sudah vaksin dosis 2 juga kan langsung udah kayak efek sampingnya nggak terlalu itu doang sih, kayak nggak terlalu, maksudnya sama diri kita sendiri tuh nggak ada efek sampingnya sama sekali gitu. Paling kan yang kayak tadi cuma kayak banyak ngemil, mungkin ngantuk gitu kan. Paling itu sih.
atau jangan mungkin itu juga apa tergantung sama body tubuh kita sih mungkin. Kan kayak yang tadi Kak Hani mungkin katanya ngalamin pusing sampai 2 hari demam gitu kan. Ini nih ada yang perlu diingat kalau misalkan kan sebelum itu pasti ada yang namanya proses screening. Jadi itu kita itu dicek gitu loh kesehatan kita dari mulai darah dan yang lain-lain, atau kita punya komorbid atau bawaan itu sebelum vaksin itu kan pasti ditanyain dulu nih. Jadi nggak perlu takut untuk teman-teman melakukan vaksin karena memang dari awalnya sudah dicek dulu. Itu. Iya, betul-betul. Oke, Kak Nisa, aku mau tanya nih. Sebenarnya ada nggak sih yang orang yang nggak boleh divaksin, misal ada kebutuhan khusus kayak gitu? Ada sih Mbak, contohnya ayah saya sendiri. Itu karena punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, itu mempunyai apa ya, kayak emang belum boleh divaksin gitu loh. Contohnya saya sendiri itu kan punya asma nih, tapi setelah saya konsultasi dengan dokternya, ternyata saya boleh melakukan vaksin karena asma saya sudah lama nggak kambuh gitu, jadi saya diperbolehkan vaksin waktu itu Mbak, jadi aman kok. Oke, berarti sekarang vaksin ini udah aman gitu ya? Aman Iya dong. Mbak. Aman. Mari vaksin Mbak Widi. Jangan Iya, takut, nanti ya di sini. jangan takut. Masa kalah sama bayi? Bayi aja mau vaksin, ayo. Iya, betul ya. Yang penting itu Sekarang dari Kak Aziz. diri kita sendiri juga sih. Iya, betul. Iya. Kalau misal kitanya takut, gak ditabrak aja tuh. Takutnya pasti kayak, ya udahlah gitu. Kalau ditabrakan ntar, ya udahlah nanti juga sembuh gitu kan. Bakal terlaksana ya Mbak ya, kalau takut mulu. Iya, nggak terlaksana. Iya rumah nih. mulu. Iya, jadi nggak bisa kemana-mana juga kan di rumah terus. Iya, betul. Oke, Kak Alfi, perbincangan kali ini sangat menarik sekali ya, Kak. Ya, benar. Oke, jadi kesimpulannya dari penjelasan tadi, vaksin itu aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dengan kita vaksin, saat ini bisa memudahkan kita keluar dari pandemi. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Kak Hani, Kak Auza, dan juga Kak Nisa. Terima kasih, Kak, kepada narasumber kita yang sudah mau sharing-sharing bersama. Untuk teman-teman yang belum menonton acara podcast pada hari ini, bisa langsung tonton podcast ini di channel Nica Winata. Nantikan terus podcast kita selanjutnya di Ngopi, Ngobrol Happy. Oh ya, karena ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kalau udah kenal jangan ditinggal. Saya Alvin Fadila dan rekan saya Widya Stuti, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Oke, Sama-sama.